Prinsip 12 benar yaitu benar klien, benar waktu, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar evaluasi, benar pengkajian, benar reaksi terhadap obat lain, benar dokumentasi, benar tidak expired, benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Pemberian obat oral itu adalah pemberian yang melalui rute yang paling umum dan paling banyak dipakai karena ekonomis, paling nyaman dan aman. Obat juga dapat diabsorpsi melalui rongga mulut. Cara pemberian obat yang paling lazim adalah melalui mulut. Obat-obatan oral tersedia dalam berbagai jenis seperti pil, tablet, bubuk, sirup, dan kapsul. Tujuan dari pemberian obat oral adalah memberikan pengobatan kepada pasien dengan efek sistematis, lokal, atau keduanya. Prosedur persiapan alat dan bahan yang pertama, kartu obat, kardex atau formula pencatat, baki atau tray obat, cangkir obat sekali pakai atau gelas pengukur, sendok, segelas air atau sari buah, yang terakhir sedotan untuk diminum. Pemberian obat topikal. Obat topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Tujuan dari pemberian obat topikal ini adalah mempertahankan hidrasi, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, mengatasi infeksi. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama, obat atau agen topikal yang dipesankan, misalnya krim, lotion, aerosol, spray, atau bubuk. Yang kedua, kartu atau formulir obat, kaca kecil steril, sarung tangan sekali pakai atau steril, aplikator berujung kapas dan atau tong spatel, baskom dengan air hangat, waslap, handuk, dan sabun basah, kasa balutan penutup plastik atau plester. Langkah-langkah untuk pemberian obat ini yang pertama, cuci tangan, atur peralatan di samping tempat tidur pasien, tutup gorden atau pintu ruangan, periksa identitas pasien dengan benar atau tanyakan nama pasien secara langsung, posisikan pasien dengan nyaman, inspeksi kondisi kulit pasien secara menyeluruh, keringkan atau biarkan area kering di udara. Bila kulit terlalu kering dan mengeras, gunakan agen topikal saat kulit masih basah. Oleskan agen topikal seperti krim, salep, lotion yang mengandung minyak. Jangan lupa kenakan sarung tangan bila ada indikasi. Pemberian obat melalui rektal merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistematik. Persiapan alatnya yang pertama, obat sesuai dengan keperluan seperti krim, jelly, foam atau suppositoria, aplikator untuk krim vagina, pelumas untuk suppositoria, sarung tangan sekali pakai, pembalut, handuk besi, gorden atau sampiran. Persiapan pasien dan lingkungan yang pertama, menjelaskan kepada pasien tujuan tindakan, memberitahukan prosedur tindakan yang dilakukan, menutup jendela, horden atau memasang sampiran, menganjurkan orang tidak berkepentingan untuk keluar ruangan. Prosedur pelaksanaan yang pertama, tutup pintu atau batasi dengan pembatas, lakukan cuci tangan, bantu klien mencapai posisi SIMS dengan kaki bagian atas, refleksi mengarah ke kepala, pastikan hanya area anal yang terbuka, periksa kondisi anus eksterna dan palpasi dinding rektum jika perlu. Gunakan sarung tangan baru, keluarkan suppositoria dari kemasan. Minta klien untuk ternafas dalam melalui mulut dan merelaksasikan sphincter eksterna. Pisahkan bokong klien dengan tangan non-dominan. Dengan jari tengah tangan dominan memasukkan suppositoria secara halus ke dalam anus, melewati sphincter internal, menempel di dinding anus sedalam 10 cm atau 4 inci. Tarik jari dan bersihkan area anal. Lepaskan sarung tangan dengan aman dan masukkan ke tempat sampah tertentu. Minta klien untuk tidur lentang atau tetap pada posisi itu selama 5 menit. Lakukan cuci tangan dan buang sarung tangan. Bersihkan alat. Injeksi intrakutan adalah suatu tindakan untuk membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit. Tujuannya itu yang pertama, agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan, memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat, menghindarkan pasien dari efek alergi, bantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberculosis, digunakan untuk
tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan, pemberian vaksinasi. Alat yang digunakan yang pertama, jadwal pemberian obat bentuk buku atau catatan, obat dalam tempatnya, spuit 1 cc atau spuit sesuai kebutuhan, kapas alkohol dalam tempatnya, cairan pelarut, bak steril dilapisi kaca steril untuk tempat spuit, jarum sesuai kebutuhan, perlak dan alas bengkok, handscoon. Tindakannya yang pertama itu cuci tangan, berdiri sebelah kanan pasien, bebaskan daerah yang disuntik bila menggunakan baju panjang, buka dan naikkan, pasang perlak, buka obat. Pemberian obat subkutan merupakan teknik pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit menggunakan spuit. Lokasi penyuntikan yang lazim digunakan diantaranya adalah lengan atas bagian luar, paha depan, daerah abdomen, daerah punggung atas, daerah ventrogluteal, daerah dorsal gluteal atas. Tujuannya adalah memasukkan sejumlah obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit untuk diabsorpsi. Peralatan yang digunakan yang pertama, buku catatan, kapas alkohol, sarung tangan bersih sekali pakai, obat sesuai dengan resep dokter. Prosedurnya yang pertama, cuci tangan, siapkan obat dan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip 12 benar. Bantu klien memperoleh posisi yang nyaman dan pastikan lokasi penyuntikan. Pilih lokasi penyuntikan yang bebas dari lesi dan kekakuan serta peradangan. Kenakan sarung tangan. Bersihkan lokasi penyuntikan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Tunggu hingga kering. Buka tutup jarum. Tarik kulit dan jaringan menggunakan ibu jari non-dominan. Masukkan jarum dengan sudut 45 derajat untuk pasien kurus dan 90 untuk pasien gemuk. Lepaskan tarikan dengan tangan non-dominan. Tarik plunger atau observasi adanya darah di dalam spuit. Jika tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan. Jika ada, tarik darah. Keluarkan jarum dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan. Jika terjadi pendarahan, tekan darah tersebut menggunakan kasa alkohol pada lokasi penyuntikan. Bantu klien kembali memperoleh posisi nyaman. Buang peralatan sekali pakai ke tempat sampah medis khusus. Lepaskan sarung tangan. Yang terakhir, cuci tangan. Pemberian obat intramuskular dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot menggunakan spuit. Panjang jarum yang digunakan biasanya 1-5 dengan ukuran jarum 20-20. Tempat yang dipilih adalah tempat-tempat yang jauh dari arteri, vena, dan nervus. Persiapan alat yang pertama adalah buku catatan pemberian obat atau kartu obat, kapas alkohol, sarung tangan bersih sekali pakai, obat yang sesuai resep dokter, spuit 2-5 ml dengan jarum berukuran 21-25 dan panjang sekitar 2,5-5 cm atau bergantung pada kebutuhan dan ketebalan otot, jenis obat, serta usia klien. Bak spuit, nampan obat. Prosedur pelaksanaan yang pertama, cuci tangan, siapkan obat dan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip 12 benar. Identifikasi klien. Jelaskan tujuan pelaksanaan prosedur dan tindakan yang dilakukan. Bantu klien memperoleh posisi yang nyaman. Dan pastikan lokasi penyuntikan mudah diakses. Pilih lokasi penyuntikan yang bebas dari lesi, kekakuan, peradangan, atau rasa gatal. Yang terakhir adalah penyuntikan. Pemberian obat intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan sudut 25 derajat dengan menggunakan spuit. Biasanya terdapat pada daerah lengan, pada tungkai, pada leher, dan ada kepala dan